Ini bekas. Ayah orang itu? Nggak ada. Oh itu rumah kosong. Tapi kayak lap-lap gitu ya. Mau masuk ke apa ya? Ini ayah, tapi ayah ini gimana? Itu daerah mana itu? Oh iya ya. Oh iya Sunario. Tapi nggak ada orang ya. Kum. Ya, saya rasa di sini begitu pengap gitu, seperti banyak orang. Terus di sini saya melihat ada satu pemukiman dan saya merasa pemukimannya itu dari sebelah sini, di sebelah sini. Nah, teman-teman, ini mungkin kalau pagi-pagi ini view-nya luar biasa nih. Jadi begitu bangun kita langsung lihat pemandangan yang estetik ya, sangat luar biasa. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Ang di Kartika Hidro TV. Nah teman-teman, di konten kali ini saya bersama rekan-rekan itu tidak sengaja ya diberhentikan sama Neng Dini. Awalnya gitu habis konten tuh dari daerah Sumedang ya. Cuman ini di perjalanan kita memakai jalan pintas ya, di perjalanan Neng Dini katanya tiba-tiba kena strike tabrakan energi. Kita pengen tahu seperti apa tabrak energinya. Kita akan langsung saja tanya ke Neng Dini, gadis indigo. Oke teman-teman, kita akan langsung saja. Setelah tidak langsung Neng Dini memberhentikan kita ya, katanya di sini itu ada pancaran energi yang begitu kuat. Nah saya juga seperti biasa bersama teman-teman tuh dari kereta lain. Nah Neng, kita tuh pengen tahu alasan Neng menyuruh kita berhenti di tempat ini. Ada apa sebetulnya? Ya, saya rasa di sini begitu pengap gitu, seperti banyak orang. Terus di sini saya melihat ada satu pemukiman dan saya merasa pemukimannya itu dari sebelah sini, di sebelah sini. Ini kan teman-teman kan di tengah hutan ya. Kita memakai jalan pintas sebetulnya pengen cepet, cuman kata Neng Dini ada kampung goib berarti kan? Iya, seperti itu. Dari arah mana Neng? Sebelah sini, ke sini jalannya. Gimana? Tapi ini jalan setapak semua kayaknya ke sana ya. Nanti kita enggak jadi ke situ dari Sumedang. Nggak jadi. Ini kan Neng Dini katanya di sini energi sangat kuat. Nggak ada salahnya kita gimana teman-teman kalau kita cari barang-barang itu ke sana kan ada jalan tuh, jalan setapak tuh. Iya. Jalan motor juga nih ya. Barangkali kita menemukan narasumber yang bisa ditanya tuh. Oh iya. Gimana? Ayo. Oke teman-teman. Ya, kita lanjut aja ya. Lanjut aja semua aja. Oke, siap. Oke Neng, jadi kita mau lanjut ke sana ya. Teman-teman, tidak berlama kita akan sama-sama kita akan menelusuri jalan setapak ini ya. Benar enggaknya, mudah-mudahan kita di sana dapat menemukan narasumber. Dan biasanya kalau penglihatan indigo itu kalau ada sesuatu tidak pernah salah ya. Biasanya, tapi kadang ada yang kamuflase juga gitu. Jadi untuk membuktikannya kita akan langsung saja bersama teman-teman menyusuri jalan setapak ini. Mudah-mudahan kita di sini menemukan orang yang bisa ditanya-tanya terkait penglihatan yang Dini ya, yang katanya di sini banyak kelihatan seperti kampung goib gitu. Dan bisa dilihat di sekeliling teman-teman ini nggak ada rumah ya, nggak ada rumah, cuman jalan setapak. Ini kayak apa, perkebunan gitu. Iya sepi banget. Dan rencana awalnya kita pengen ke sana tuh, ke wilayah Sumedang. Cuman kita biasanya kalau di pegunungan ada jalan kompas tuh, jalan motong gitu, jadi biar agak cepet. Dan setelah Ada jalan ke Sumedang. ada ini tembusnya ke Sumedang, Wado ini ke sana. Jalurnya jalur cepet, cuman ya begini tuh kayak jalan setapak tuh. Nembus ini jalan setapak. Nembus. Kalau musim kemarau kan enak tuh. Cuma kalau musim penghujan licin. Ya enggak bukan bisa jalan. Wow. Ini ada rumah nih. Ada rumah ya, Kang? Ada orang? Enggak ada orangnya Kang, ternyata di sini. Langsung aja ke sini lah. Oh, ternyata yang ada rumah. Tadi kita sudah masuk nyoba, tapi enggak ada orang. Ini bekas. Masuk sana. Coba Pak. Ayah orang itu? Nggak ada. Oh, itu rumah kosong.
Tapi kayak lap-lap gitu ya. Iya. Hmm. Mau masuk ke apa ya? Oh, ini ada, tapi ayah ini gimana? Itu daerah mana itu? Oh iya ya. Oh iya Senario. Tapi nggak ada orang ya. Kum. Wow. Ini buat Yang ditinggalkan itu mungkin. mungkin, tapi ada kasur segala. Ada kasur juga. Oh ini bekas dapurnya. Oh, jalannya ada. Ternyata Apa aja? ada perkampungan. Oh di sana ada lagi teman-teman. Jadi ini kita secara tidak langsung menemukan rumah ya dari bilik ya. Cuman kayak udah lama ditinggalkan ini ya. Itu ada bekas kasur ya. Bekas-bekas pakaian juga. Wow, luar biasa nih. Oh dan di sini juga ada nih. Tapi kalau dilihat ke sekeliling nggak ada rumah lagi ya Mang. Nggak ada rumah lagi nih. Ada dua. Ayo. Berarti rumah itu ada dua teman-teman. Nah, Kalau yang tadi mah kayaknya tempat terabuk gitu. itu kayak Bukan PA. bukan kayak apa itu jadi kayak Tempat nyimpen apa? oke, ayo. Ini ada orangnya nggak nih? Nggak tahu nih. Sepi, sepi katanya. Nggak ada. Nggak ada orangnya. Tapi ada bekas-bekas. Banyak kehidupan. Banyak gitu. Nggak masuk akal. Ini kita baru menemukan 2 rumah. Ini mah kayak masih dipakai Mang. Iya. Kalau yang tadi kayak nggak ada orang. Gitu. Ini ada nih. Cuma itu listriknya dari mana juga ya? Iya, aneh juga. Tapi ternyata ada rumah lagi ternyata. Mana? Itu ada rumah lagi Oh di sini. iya benar. Oh berarti ada 3 rumah nih. 3 rumah. di sini. Coba lihat di Apa mungkin sekeliling. kesananya ada lagi nih? Nggak tahu tuh. Coba kita lihat aja. Gimana tuh nih ya. Kang? Apa kita lihat di sana? Ke atas. Coba aja ke atas. Soalnya itu view-nya kayak bagus tuh ya. Sana kalau di atas. Ada penghuninya ini. Kayaknya kosong lagi nih. Kosong ini juga. Kosong. Kayaknya kosong. 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 Mungkin yang kerja. Mudah-mudahan Berarti kita udah menemukan 2 rumah. Sama dua ini ya? dua rumah. Sama yang ini. Ya, ternyata atas juga masih ada ya. Ke sana nggak ada ya? Oh, nggak ada nih sepi sih. Wah ini ada balong guys. Iya. Kita lihat aja ke atas. Jadi di sini kami disebutnya pasukan Budre. Iya menemukan bukan pasukan bodek Mas. Jadi kita itu menggantikan mata-mata orang yang penasaran ingin melihat ke pelosok. Seperti inilah gitu. Yang belum mungkin yang itu yang nyebut pasukan bodek itu tidak Bang, ini bang, ini kan kata Neng Dini di sini katanya banyak sekali katanya pemukiman. Cuma yang kita lihat cuma baru ada 1 2 sama ini 3. sama yang di atas itu ada 1 rumah. Nah, mudah-mudahan kita ada orang sana, kita lanjut aja. Mudah-mudahan kita dapat menemukan narasumber. Nah, teman-teman, kita akan langsung melihat itu di sini ada jadi sangat unik ya. Tadi kita menemukan rumah 1 di bawah, 2 yang di atas ada 1 lagi nih. Wow. Ternyata di pelosok desa masih ada ya yang jauh dari pemukiman dan menyendiri nih. Wow. Tapi ini kelihatannya nggak ada rumah lagi ya. Oke teman-teman sekeliling, ini nggak ada. Tadi di bawah 2, ini 1. Dan mudah-mudahan ini udah coba diketuk Mang. Belum. Iya. Nih. Ini secara tidak langsung kita menemukan. Oh. Mang, sini Mang. Coba kita survei dulu. Mang, udah diketuk-ketuk aja, Kang. Yang saya lihat sih seperti ciri-cirinya Ada orang. tanda-tandanya ada orang sih. Assalamualaikum. Oh, ada teman-teman. Ayo. Ada berarti orangnya. Ada. Assalamualaikum. Pak, itu
Maaf, saya kan tadi habis lewat ya. Betul. Habis dari Wadok tuh. Masuk Masuk dulu aja ya tuh. Masuk aja. Ya, teman-teman, ayo. Napas terlebih dahulu, Bang. Ya udah. Boleh nggak masuk nggak apa-apa, Pak? Maaf, Ayo udah. iya, silakan. Ada orang. Ini kita istirahat dulu teman-teman. Karena Berarti pas ini ngajak ke kalau- sini. Aduh, kita istirahat dulu teman-teman. Istirahat dulu. Lihat dulu ya. Kita oke, teman-teman kita skip. Nah, teman-teman, saya dan rekan-rekan di sini merasa takjub ya. Soalnya kan di sini kan pemukiman di atas, dan kalau untuk pemukiman itu paling dekat tuh sebelah sana tuh. Ini jaraknya kurang lebih kalau dari sini ke sana itu ada 5 km ya. Dan di sini bisa dilihat di sekeliling nggak ada rumah ya, selain tadi yang kita temukan ya. Ini di sini 1, di bawah ada 2. Nah, kita untuk lebih jelasnya kita akan nanti akan tanya-tanya dengan bapak yang ada di rumah ini ya. Nah, teman-teman, ini mungkin kalau pagi-pagi ini pure luar biasa nih. Jadi begitu bangun kita langsung lihat pemandangan yang estetik ya, sangat luar biasa. Wow. Nah, saya lihat sekelilingnya nggak ada orang. Ini cuman dihuni oleh 1 orang ya teman-teman. Oke Bapak, saya mohon maaf ini bersama rekan-rekan yang mengganggu waktu Bapak. Nah gini Pak, awalnya kan kita lewat tuh Pak dari arah Wado. Cuman tadi di perjalanan Neng Dini teman saya itu kan indigo. Kita tuh diberhentikan sebetulnya tadi di depan. Katanya di sini ada banyak sekali pemukiman. Cuman setelah kita telusuri, yang kami lihat cuma ada 3 termasuk ini rumah Bapak. Nah kalau boleh tahu dengan Bapak siapa saya bicara? Dengan Panana. Panana. Iya. Ya. Ini di sini itu kampungnya kampung apa ya? Boleh Bapak jelaskan gitu? Kalau bloknya itu blok Citerus, tapi kalau namanya di sini itu Cicantung gitu aja. Oh, Cicantung. Iya. Jantung. Tapi kabupatennya masuknya kemana, Pak? Kabupaten Majalengka. Oh, masih Majalengka. Majalengka ya. Saya kira Sumedang tadi. Saya kira semua. Yang ke Sumedang Emang itu soalnya dekatnya ke Sumedang sih Pak, Ya, ke ini Cimungkal. perbatasan. Jadi kan Cikabet itu masuk Sumedang. Kalau ini masih masuk Lemasugi gitu. Jadi di perbatasan ya Pak ya? Iya. Hmm. Tapi wilayahnya masih Majalengka. Wilayah masih Majalengka. Itu rumahnya cuma ada 3 di sini. Memang cuma ada 3 rumahnya. Di sini ada 3 juga sekeluarga, bukan ada orang lain. Di sini sekeluarga. Dulunya itu masih waktu ada mertua gitu. Sekarang mertuanya udah almarhum. Kayak tinggal bapak doang ya, mertua yang laki masih ada. Gitu. Cuman sekarang dia udah pindah. Jadi tinggal saya sendirilah di sini gitu. Oh, berarti yang rumah mertua itu yang tadi yang di bawah ya Pak? Yang di bawah itu rumah mertua. Terus yang satunya itu tempat rabuk atau? Bukan, dulunya itu kakak dari istri saya, Oh. cuman sekarang pindah di bawah gitu. Tapi saya buka tadi. Gak apa-apa. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan Karena nggak sudah dikunci, maksud saya buka tuh. nggak diisi sekarang itu udah pindah ke Citrus ke blok Oh iya. yang Dikosongin kampung. aja ya. Iya, Oh, berarti udah tadi dikosong. yang rumah kita masuk berarti kosong. Kosong. Kalau yang satunya Pak itu ada isi orang-orangnya nggak? Itu kalau malam kosong. Kalau malam kosong. Iya, bapaknya kan ngikut ke kakak saya gitu. Ke Kampung. Yang di kampung Citrus. perkampungan. Ya. Oh. Oh, berarti tadi mah ada ya, Kang ya? Tadi masih ada. Heeh. Tapi kalau sore, kalau malam ya di sana nginepnya, nggak di sini gitu. Cuma saya sendiri doang sama Oh, istri di sini. kalau malam cuma Bapak aja sendiri Di- sini. Dijemput gitu itu Siapa? bapaknya tadi. Kalau Enggak, malam. jalan kaki. Oh, jalan kaki. Berarti Bapak di sini cuma berdua. Berdua sama istri Kalau aja. anak maaf ada Pak? Anak ada, cuman kadang-kadang ada di sini, kadang-kadang ikut ke uanya di sana mungkin. Ya kalau di sini kan sepi, mungkin jadi ikutnya ya kadang-kadang di uanya. Kalau itu kan di sana agak ramai gitu orang. Itu nggak takut Pak, cuma berdua aja Pak. Bagi saya itu apa yang jadi takut gitu ya. Kita semua makhluk Allah memang di sini. Terus terang aja perasaan saya itu nggak takut apa yang ditakutin. Tapi perasaan ramai-ramai aja lah di sini gitu. Nggak ada ngeri, nggak ada takut. Oh, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja gitu. Nggak ada itunya. Maksudnya rame-rame gimana tadi? Kok cuma rumah 3 kok rame-rame? Ya maksudnya kan perasaan gitu. Tapi saya memang sih namanya orang ya kadang-kadang yang takut dengan kegelapan. Ada yang biasa udah nggak aneh lagi. Misalkan makhluk gaib itu ini sama makhluk Allah kan gitu. Jadi saya tuh nggak
takut buat apa? Yang memang saya takutin itu pertama kalau misalkan saya punya penyakit jadi jauh dari Nggak ada orang ya Pak? orang gitu kan, kalau minta tolong sama siapa gitu. Itu aja yang saya takutin gitu. Nah ini kalau untuk mandi di mana Pak berarti Pak? Mandi ada di bawah. Oh, ada di Iya, sana. iya. kolam itu, Ya, Pak. di kolam itu. Oh, Saya di di situ kolam. mandi ya. Ini Pak kalau jarak dari sini ke perkampungan itu kira-kira berapa kilo ya? Mungkin ada 1 kilo gitu ya, ada mungkin lah 1 kiloan. Kalau dari sini, Iya, soalnya kan kita belum tahu ya Pak, kita dari arah barat. iya. Emang tadi kita nggak menemukan satupun rumah gitu, cuman iya. sekarang aja Sejauh gitu. serasa jauh banget. Kalau dari sana kan lebih dari 5 kilo tuh. Ya mungkin kalau itu, tapi saya sih punya kendaraan gitu. Oh, pakai motor. Jelek juga gitu kan, pakai motor jadi nggak begitu tahu lah berapa Nggak kilo, terasa. mungkin nggak Iya. terasa cepet. Nah ini teman-teman, jadi yang membuat saya salut juga sama Bapak. Jadi kalau tengah malam itu misalkan pengen beli makanan, pengen beli rokok, pengen beli apa, berarti tetap ke perkampungan. Iya, Gak Kadang- takut Pak. Padahal kan yang saya lihat tadi pas kita kesini kita melewati area hutan ya. Hutan, Area makam juga. Ada makam juga. Nggak takut bapaknya. enggak. Saya tuh terus terang aja, bukan saya sok gitu ya. Mm-mm. Sok misalkan suci lah, terus terang aja. Kalau saya sama makhluk-makhluk gaib itu mohon maaf ini pada mungkin lah pada makhluk-makhluk gaib ya, bukan saya sombong gitu ya. Masalah itu mah kita nafsi-nafsi aja lah. Masing-masing. Masing-masing ya. Tapi kalau lihat sosok mah lihat berarti ya. Sosok emang saya pernah lihat pas waktu saya pulang dari, kan dulu saya pernah kerja ya, kerja di Bandung, pernah kerja di Cirebon. Saya pulang malam, waktu itu saya kan pulang ke sini pas hujannya gerimis, motor saya itu nggak jalan. Motornya tiba-tiba mati Iya, berarti. tapi enggak, motor hidup tapi enggak jalan. Cuman muter doang gitu sih bannya. Jadi pas muter gitu saya lihat ke belakang, kok ada yang pegang, kata saya gitu ya, istri 3 orang. Ya saya sih udah tahu lah Perempuan. mungkin ini ya Oh, perempuan. Di sebelah mana tuh Pak? Pas ada sebelum jembatan di sana kan ada jalan yang lembut gitu. Oh iya, yang Nah. sebelum jembatan itu Iya. masih area hutan kan? Iya, area hutan yang habis dari makam itu kan. Di Hmm. bawah makam itu ada jalan yang lembut ini. Iya. Di sana itu kan licin banget itu jalan. Nah pas gitu saya lihat kok ada cewek 3 orang gitu ya. Tapi saya nggak nyangka memang itu, mungkin ini yang tunggu di sini gitu ya. Itu berarti bersosok menyeramkan atau Enggak, Cantik wanita gitu. cantik? cantik. Wow. 3 orang. Saksi Iya. nggak Pak? Apa? Saksi nggak kira-kira? Kalau masalah seksi saya nggak lihat seksi itu ininya. Nah, waktu Iya. itu Pak, waktu ada yang megang itu kan otomatis dibehel atau Iya, dibehel dengan dibehel tangan ya. itu kan ditarik. Itu sempat ditanya nggak sama Bapak? Saya cuma bilang begini aja, kita sama-sama muka Allah, situ jangan ganggu, saya mau lewat, saya asli orang sini gitu aja. Jadi saya mohon maaf, saya mau lewat, dia dilepasin ya saya jalan, nggak apa-apa. Oh, nggak- habis nggak ngomong ganggu. itu langsung dilepas Iya. gitu. Jadi dia itu nggak ganggu apa-apa kalau udah gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah gitu. Cuman dulu memang di sini ya, pas di sini nih. Di dekat ada- rumah sini. Ini ada pohon nangka tuh. Ada pohon nangka itu. Di yang bawah gede. sini. Bawah. Ya di situ kan dulunya memang mungkin gitu dulunya Gimana? katanya ada namanya harimau, cuman harimau jadi-jadian gitu. Jadi nggak kelihatan sama orang. Tapi yang ganggu biasa-biasa. lah gitu Pak ya. Wah, harimau Enggak. siluman mungkin. Iya, itu mah. Seberapa ini Pak, seberapa sering Bapak sering melihat itu? Kalau sering sih nggak begitu sering gitu. Cuman saya pernah itu di sana, terus pas pertama kali saya kesini, pas ada bambu yang ada jembatannya itu. Ya. Nah di sana saya pernah jatuh, habis sembahyang Jumatan siang itu. Kata mertua saya, di sini lagi rame-rame kayak pasar katanya gitu. Kan saya bawa mertua dengan anak saya waktu masih kecil, anak saya itu umur mungkin 11 tahun lah. Itu yang jembatan bambu itu. Iya. Nah di situ saya jatuh, tapi nggak kaget nggak apa, motor ke sana saya ke sini jatuh ya. Jadi nggak apa-apalah gitu masalah itu. Kata mertua saya,
ada lagi ramai-ramai katanya lagi masar katanya. Saya mah Di mana tadi bawah jembatan Iya. tadi? terus saya nanya sama orang-orang perkampungan sini, katanya memang kalau di sini banyak anak kayak anak-anak anak-anak kecil tuh gitu. Oh jadi kayak gini Pak, kita kan bersama rekan-rekan kan bawa anak indigo ya Pak ya. Iya, iya. Pantesan tadi Neng Dini yang kita bawa Iya. kayak tabrakan energi. Mungkin kalau misalkan Neng Dini nggak hati-hati, mungkin kayak Bapak tadi Iya, iya. terjatuh mungkin. Cuman tadi Neng Dini menyuruh kita berhenti, katanya di sini perasaannya kayak banyak pemukiman, kayak seperti pasar Seperti banyak gitu. orang gitu. Ya. Makanya kita penasaran, kita kebetulan ada jalan setapak, kita menemukan ya ketemu sama Bapak gitu. Iya, iya. Nah, selama Bapak tinggal di sini, Pak, ada hal-hal yang mengganggu nggak, Pak? Alhamdulillah selama saya di sini nggak ada gitu. Kalau mas-mas mengganggu nggak ada. Atau ada suara-suara atau yang ngetok pintu? Kalau masalah suara ya saya nggak tahu lah itu masalah mungkin kita namanya manusia ya hablum minallah hablum minallah gitu ya. Saya kan punya orang tua udah meninggal. Kadang-kadang saya pernah perasaan ini gitu dipanggil. Pernah saya keluar nggak ada orang. Itu kayak ada yang panggil berarti. Ya, tapi suaranya nggak ada suara sosok ya? suara ibu saya itu. Ibu saya kan udah nggak ada, bapak saya nggak ada. Pas saya keluar ke sini nggak ada orang. Mungkin kalau ini mah korinnya berarti ya. Korin Bisa. angin. Iya, Bisa. itu korin. Nah, Pak, boleh nggak? Ini kan kita di sini mungkin nanti kita di konten yang kedua ya, teman-teman. Iya. Cuman untuk awalan mungkin nanti kita akan lebih dalam lagi Pak mengungkap katanya kan kata Neng Dini di sini banyak pemukiman, banyak warga, tapi disebutnya kampung goib lah seperti itu. Nah, mungkin Bapak juga yang tinggal di sini nanti kita akan tanya-tanya, tapi mungkin untuk di sesi kedua ya. Nah, jadi untuk sementara kita terima kasih dulu udah bersedia waktunya dan menjelaskan tentang apa yang Bapak alami di sini. Iya. Terima kasih ya Pak, mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Amin, amin. Teman-teman, itulah tadi perbincangan kita dengan penghuni rumah yang ada di kampung ini. Dan di sini kebetulan cuma ada 3 rumah, tapi yang dihuni cuma ada 1. Tonton terus video-video dari Kartika Hidro TV. Kita akan lanjut mengeksplor pemukiman gaib tentunya dengan penglihatan yang dini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.